Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Ya sahabat-sahabat peserta Mapaba, kali ini kita akan berbicara satu materi, yaitu soal manajemen aksi atau demonstrasi begitu. Demonstrasi yang sering kita lihat itu adalah sekumpulan orang yang turun ke jalan beramai-ramai begitu, bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan ada yang sempat mencapai jutaan begitu, untuk menuntut satu hal atau untuk menaikkan satu persoalan agar persoalan itu mendapatkan perhatian lebih luas dan mendapatkan respon dari pemangku kebijakan, entah itu pemerintah atau mungkin kelompok-kelompok kebijakan yang lain. Sehingga tujuan daripada aksi adalah intinya untuk membuat masyarakat tahu bahwa ada sesuatu yang perlu berubah, ada sesuatu yang perlu diperhatikan secara serius begitu. Aksi sendiri atau demonstrasi sendiri sebetulnya sangat diperlukan begitu. Mungkin sebagian orang ketika melihat aksi yang anarkis begitu seperti seperti hal yang tidak pantas begitu. Kalau sering kita lihat aksi itu kan selalu memunculkan perusakan fasilitas publik yang kemudian menjadi tidak bisa dipakai karena dirusak, pembakaran, bahkan keributan begitu kan antara pihak yang melakukan aksi dengan aparat keamanan begitu. Atau bahkan muncul kata-kata yang tidak pantas seperti umpatan atau kata-kata jorok begitu di antara masa aksi. Tapi biar bagaimanapun yang namanya aksi, unjuk rasa, demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga keberadaan orang yang melakukan aksi tidak bisa dilarang begitu dengan segala macam alasan. Setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 di sana memperbolehkan, bahkan melindungi setiap orang yang melakukan unjuk rasa. Nah, aksi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu aksi sporadis dan aksi yang terstruktur atau terencana. Ada aksi yang bersifat taktis, ada aksi yang bersifat strategis, ada pula aksi yang bersifat non kepentingan seperti aksi-aksi galang dana, aksi-aksi yang sifatnya itu untuk gerakan-gerakan sosial, seperti saat kebencanaan itu juga kita melakukan aksi sosial, itu juga aksi begitu. Ada juga aksi-aksi yang memang bersifat politis begitu, untuk mendorong pemerintah membuat satu kebijakan atau mengganti satu kebijakan, baik itu dengan audiensi atau dengan menuntut begitu secara publik begitu, melalui media sosial, melalui media massa, bahkan turun ke jalan. Nah, di era modern ini aksi juga banyak begitu ya. Selain aksi-aksi yang turun ke jalan seperti itu, demonstrasi, ada juga aksi-aksi yang sifatnya berbasis media sosial seperti tagar apa begitu kan, untuk mendorong sebuah isu apa. Itu juga merupakan aksi. Hanya memang sampai sejauh ini aksi yang paling efektif, terutama dalam konteks untuk merubah kebijakan, adalah aksi yang turun ke jalan, menggunakan massa yang banyak dan kemudian melakukan long march atau dengan pengeras suara di depan gedung-gedung pemerintah. Itu aksi yang saat ini dianggap paling efektif. Nah, untuk itu kemudian aksi setidaknya itu secara teknis atau dalam konteks manajemen aksi itu harus pertama ada perangkat aksi seperti korlap maksud saya, koordinator lapangan, koordinator aksi, jaringan media, terus kemudian tim logistik, tim medis, evakuator begitu. Ketika terjadi sebuah keributan dalam aksi harus ada tim yang melakukan evakuasi terhadap peserta aksi, dan juga terakhir tim negosiator. Nah, setiap peran dalam aksi ini penting begitu, dan setiap orang yang mengisi peran tersebut harus orang yang memang betul-betul berkompeten. Sebelum aksi dilakukan, seharusnya atau seyogianya masa aksi itu melakukan konsolidasi
dan melakukan pengkajian secara serius terhadap isu atau permasalahan yang akan diangkat dalam aksi tersebut. Contoh, aksi-aksi besar yang pernah dilakukan seperti Omnibus Law atau menolak undang-undang KPK, atau kalau dalam konteks perjuangan perempuan itu ya ada RUU PKS begitu kan. Aksi-aksi semacam itu, jika peserta aksi tidak mendalami setiap persoalan, maka yang terjadi pasti hanya keributan. Pesan dari aksi itu tidak tersampaikan. Jadi menjadi penting begitu peserta aksi melakukan kajian, melakukan pendalaman isu secara menyeluruh, sehingga tidak ada mispersepsi dan tidak ada hal-hal yang keluar dari koridor aksi tersebut. Pada akhirnya, ketika aksi itu direspon oleh pemangku kebijakan dan oleh pihak keamanan, itu tidak akan terjadi mispersepsi atau salah paham. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuntut itu tersampaikan begitu. Itu pentingnya pendalaman atau pengkajian sebelum aksi. Jadi aksi yang disusun secara rapi dengan perencanaan yang baik itu akan berbeda dengan aksi yang bersifat sporadis atau asal turun begitu. Aksi-aksi yang asal turun itu hanya akan memunculkan aksi premanisme belaka. Tapi kalau aksi yang kita susun secara baik, secara tertata, terencana, itu akan memunculkan satu pesan kepada masyarakat bahwa aksi ini ingin menuntut ini, aksi ini ingin mencapai ini begitu, atau kita yang ingin melakukan aksi itu punya keinginan dan punya alasan yang kuat dalam melakukan aksi tersebut, sehingga rasionalisasi kita bisa diterima baik oleh masyarakat umum, oleh pemerintah, ataupun oleh aparat keamanan itu sendiri begitu. Nah, aksi itu tidak sekonyong-konyong bisa kemudian mendapatkan massa. Tidak ada yang namanya aksi langsung turun, langsung massanya banyak, itu tidak ada. Maka dalam aksi, sebelum aksi maksud saya, itu harus ada mobilisasi besar begitu kan. Harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat begitu, agar apa? Masyarakat yang satu persepsi, yang punya permasalahan yang sama itu merasa berkepentingan dalam aksi tersebut. Contoh begini. Aksi Omnibus Law. Awal-awal muncul aksi Omnibus Law itu banyak orang yang tidak sadar soal itu. Nah, untuk menyadarkan orang tentang pentingnya aksi tersebut, maka perlu adanya pertama sosialisasi agar orang itu memahami itu soal Omnibus Law. Kedua, mobilisasi bahwa karena kebijakan Omnibus Law ini berbahaya bagi kelangsungan hidup buruh dan juga lingkungan atau masyarakat secara umum begitu ya. Dari situlah kita akan bisa mengajak orang-orang ikut turun begitu, karena mereka merasa bahwa Omnibus Law itu penting untuk diperhatikan. Berbeda dengan aksi yang tiba-tiba turun, tiba-tiba langsung meramaikan jalanan, itu cenderung akan tertolak karena orang-orang itu tidak paham apa yang kita angkat dalam aksi tersebut. Lalu kemudian harus ada advokasi. Advokasi itu ada dua, advokasi yang terkait dengan aksi itu sendiri, artinya advokasi ketika terjadi persoalan dalam aksi tersebut, maka kita mengadvokasi peserta aksi yang sedang terkena masalah. Yang kedua, advokasi terkait dengan kebijakan. Dalam aksi, biasanya kalau aksi yang besar, yang ramai begitu, yang isunya sensitif, itu akan ada kriminalisasi terhadap peserta aksi, entah itu tuduhan sebagai provokator, entah itu tuduhan sebagai perusak begitu. Itu perlu diadvokasi agar apa? Mereka terlindungi secara hukum dan tidak mendapatkan hukuman yang berat begitu. Sebetulnya ada advokasi jenis lain, yaitu advokasi kebijakan. Tapi advokasi ini sifatnya itu lebih kepada bagaimana mengarahkan pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, untuk kemudian tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap peserta aksi. Itu dilakukan sebelum aksi harusnya. Nah, lalu kemudian harus ada dokumentasi.
setiap aksi harus didokumentasikan, terutama pesan-pesan atau tuntutan-tuntutan yang dikeluarkan oleh peserta aksi. Jangan sampai setelah aksi terus kemudian dokumentasi hilang atau tidak ada dokumentasi sama sekali. Karena jika aksi itu ada dokumentasi, maka setidaknya kita punya semacam rekaman atau sebuah bekal begitu ketika akan melakukan aksi berikutnya. Dan ini menjadi penting begitu, karena dengan dokumentasi kita juga akan dengan gampang itu menyebarkan aksi itu di media, baik media massa maupun media sosial. Lalu kemudian harus ada sentral informasi, ini penting. Jadi setiap aksi diusahakan begini, ada semacam posko begitu, dimana ketika ada wartawan, aparat keamanan atau bahkan pemerintah ingin meminta informasi, itu ada poskonya. Dari posko tersebut kita selaku masa aksi bisa memberitahu kepada mereka yang membutuhkan informasi begitu, bahwa aksi kita begini, tuntutan kita begini, pesertanya segini, alat-alat yang dibawa ini saja, dan bisa menjelaskan ketika ada tuduhan-tuduhan. Semisal biasanya kalau aksi itu ada penyusup, lalu kemudian ada yang membawa senjata tajam, semisal, kita bisa menyanggah itu ketika kita punya posko sentral informasi, punya administrasi, dan punya inventarisasi yang jelas terkait dengan peralatan-peralatan yang kita bawa, pesan-pesan yang kita sampaikan, dan berapa orang massa yang kita ajak untuk aksi. Nah, dari apa yang kita jelaskan tadi, setidaknya secara periodik atau secara durasi begitu kita bisa menjadikan 3 bagian, yaitu pertama persiapan, kedua pra-aksi, lalu yang terakhir adalah pelaksanaan aksi, atau bisa menjadi 4 begitu. Yang terakhir adalah evaluasi. Kalau persiapan itu biasanya lebih kepada hal yang sifatnya kajian begitu, mulai dari tuntutan, dari isu, dan lain sebagainya begitu ya, terkait dengan kajian informasi apa saja yang kita punya, informasi apa saja yang kita kumpulkan begitu kan, untuk kita sampaikan dan kita buatkan ke dalam satu rilis. Kalau pra-aksi ini biasanya itu lebih ke sifat teknis, mulai dari peralatan, lalu kemudian akomodasi, konsumsi, segala macam. Nah, pelaksanaan. Kalau pelaksanaan ini jelas apa yang kita harus lakukan, ya kita lakukan saat itu. Apa yang sudah kita persiapkan, ya kita lakukan di situ. Dan terakhir evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.